Mbak Nanang. Salam. Mbak Nanang, eh, panjenengan sebagai praktisi spiritual khususnya hmm, bertawasul dari makam ke makam ya. Iya. Yaitu si saged berinteraksi dengan alam kubur atau alam gaib nggih. Lah menika dengan metode pripun Mbak Nanang? Metode tawasul ya. Nggih. Ya tawasul lah. Beliaunya ya gimana saya tawasul itu sepertinya Jadi panjenengan nggih langsung bertatap muka, berinteraksi gitu, berkomunikasi gitu ya, Mbak? ya Apakah hanya dengan bertawasul saja atau ada mungkin dengan sesajen atau apa enggak tawasul aja sudah bagus. Maksudnya istilahnya semua itu orang bukan meninggal, hidup, alamnya lain. Oh gitu. Alamnya lain. Itu wujud secara raga. Iya. Nah, menurut panjenengan seperti sosok Bung Karno, Iya. bisa dijelaskan pengalaman panjenengan menawasuli Ya. Bung Karno? Karena itu dia masih hidup. Nggih. Masih hidup. Beliaunya ya panjang sana, mungkin Jumat pergi di sana, Jumat lain di sana. Oh, berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Yang Jumat Kliwon tuh asli di Istana Bogor. Oh, di Istana Bogor. Beliaunya di sana. Ya di sini mungkin cuma lagi di Kediri. Makanya Kediri itu kota sepi itu. Kediri di marani kota sepi itu Kediri gitu. Orang yang sepi-sepi dulu itu megurnya di Kediri. Nah, apa sebabnya kalau kota Kediri bisa panjenengan wastani Kota sepi. sak? Ya itu sepertinya Pak Karno itu di Kediri itu di gurunya itu Sunan Lawu. Mbak Wasil itu Sunan Lawu. Mbak Wasil itu Sunan Lawu. Sunan Lawu itu. Dan Sunan Lawu itu sendiri sejatinya siapa? Sunan Lawu ya Brawijaya satu. Brawijaya satu. Ya Prabu Airlangga. Airlangga. Hanya inkarnasi seperti itu. Ya Tawasuli itu kok seperti itu. Memangnya di Kediri karena itu sudah ulil amri sudah ulil amri ya di situ. Lalu kalau makamnya Bung Karno di Blitar Itu istilahnya kelontongannya lah istilahnya. Istilahnya kelontongannya. Aslinya dari beliaunya kalau ada orang tamu di Blitar ya ibunya yang mengasih saran. Iki anak tamu. Iki nyuwun iki. Jadi yang dimakamkan di Blitar itu Nah, itu apa ya, itu. sosok palsu atau bagaimana, Mbak? Ya enggak ada itu kosong. Kosong. Beliaunya aslinya ya goibnya di Kediri. Kediri beliaunya nanti Jumat mana itu di sana keliling sampai tampak siring semua ya. Beliaunya keliling. Jadi enggak mati itu enggak. Orang-orang yang awam. Kalau kebanyakan sesepuh menyebutnya bahwa Bung Karno itu kan wali. Ya, betul, waliullah itu. Waliullah itu. Beliaunya kan sudah bergelar Syekh Malikul Kusno itu. Berarti Malikul Kusno. Kusno itu nama asli Bung Karno. Ya. Kusno. Nah, selama ini Mbak Nanang bisa berinteraksi gitu, komunikasi dengan Bung Karno. Nah, itu mungkin ada pesan-pesan dari Bung Karno. Ya pesannya aja kita jangan meninggalkan jas merah gitu. Ojo ngelalekno bibit kawit, ngelalekno sejarah. Hanya itu. Hanya itu. Mungkin panjenengan
sempat berdiskusi tentang Indonesia misalkan. Saya ya mendoakan Indonesia biar loginawe toto tentrem, tidak ada peperangan-peperangan, tidak ada ribut-ribut, tidak ada ribut-ribut. Nggih. Ya, menurutnya besok kan ke sana kan bisa baldatun thayyibatun walaupun ghafur salam. Tujuan saya mendoakan seperti itu. Saya bilang sama itu Pak Kami, saya minta doanya biar Indonesia itu tentrem, loginawe, tidak ada bencana, tidak ada peperangan-peperangan, tidak ada ribut-ribut, tidak ada ribut-ribut. Kalau bisa sinkron dan damai menuju ke depan. Baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin. Bah, kan enggak setiap orang ya bisa berinteraksi seperti Mbah Nanang. Nah, bedanya bagaimana cara bertawasulnya itu, Mbak? Ya enggak tahu ya. Saya tuh bertawasul kan tahun 80. Kan sekarang sampai berapa lama kok bisa keluar semua itu. Enggak tahu saya. Ya Padahal mungkin cara bertawasulnya sama ya. iya, mungkin saya anjang sana di Poroki Nasi Pengiran ya toh. Nggih. Percikan sinarnya beliau itu, sinar violetnya beliau itu muncrat di saya, akhirnya terjadi power. Nah itu. Awalnya di situ. Ya, Ya, awalnya Mbak, di ya? situ. Jadi saya tuh enggak ada meguru di mana enggak tahu. Nggak pernah. Enggak pernah. Mungkin panjenengan di pondok atau bagaimana? Ya, dulu di pondok. Dulu saya tawasul ke para pahlawan-pahlawan, para kinasihnya Gusti Allah Ta'ala, akhirnya percikan sinar violetnya beliaunya itu muncrat di saya, akhirnya terjadi power. Saya terus bisa berargumentasi sama beliau. Nah, kalau sejarah itu ada sudah di apa itu dikasih di buku sejarah. Saya ya nggak mau saya merubah sejarah di situ. Kalau tidak ada sejarahnya, saya langsung tanya. Oh gitu. Siapa panjenengan sebetulnya di situ ya? Tapi Mbak Nanang kan pasti penasaran dengan sejarah yang sudah ada. Ya. Apakah Mbak Nanang istilahnya mengklarifikasi apakah Ya, sejarah yang ada ya, itu memang benar? Hanya gitu tak saya. Oh, ya gitu. Saya tidak berani itu. Maka nanti komputer kan banyak. Jadi saya, oh bukan itu. Gitu. Jadi saya itu nggak main-main istilahnya, nanti sama sejarah buku sudah di berapa tahun lamanya itu berkobar di sana-sana, nanti saya klarifikasi kan nggak enak. Hanya saya, oh nggak gitu lah. Selama ini Mbah Nanang sudah berkeliling kemana aja Mbah Nanang? Ya mulai Gresik sampai Banten. Dari Gresik sampai Banten. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang fenomenal, Mbak. Ya pengalamannya saya minta doa anak-anak saya biar jadi tentara-tentara yang bagus, polisi yang bagus. Anak saya 7, semua anggota semua. Saya ginikan ya di makam-makam itu, Mbak. Saya ingin anak saya jadi tentara ya, Mbak. Tentara kan punyanya Gusti Allah Ta'ala. Coba suruh nitipkan anak saya itu. Anteka di situ 1.200, 1.300. Jadi minta berkah doa. Ya, kita doa. Saya minta doanya yang sunnah dengan Gusti Allah Ta'ala. Makanya yang tahu Gusti Allah Ta'ala itu hanya orang yang meninggal. Orang hidup-hidup tidak tahu itu. Betul tidak tahu. Hanya tahu yang meninggal. Oh, berarti saya dulu ini. Ya, punya anak yang soleh, itu yang mendoakan yang soleh. Ya Islam itu bagus lah istilahnya. Tuntunan Islam itu bagus. Soalnya dosane wong tuane akeh, akhirnya dintasna karo nah, oleh bapaknya gak iso ngaji, anak itu bisa ngaji lah itu zaman sekarang itu. Nggih, Mbak Nanang kan bisa berkomunikasi, berinteraksi secara langsung dengan orang yang meninggal ya, alam kubur. Ya. Nah itu pasti Mbak Nanang tahu bagaimana sih di alam kubur itu. Nah, ya sudah tahu ya di sana itu betul semua itu. Maksudnya? Betul semua itu. Waduh aku di dunia ini, makanya di sini salah. Makanya jangan sampai meninggalkan itu
sana itu apakah ya memang disiksa? Oh enggak, Betul. enggak. Hanya istilahnya apa ya itu? Istilah kepercayaan, istilahnya yang ditanyakan itu amal kebajikan dan titipan, bukan masalah yang itu. Amal kebajikannya awake dhewe dan titipan itu anak-anak itu. Jadi secara penglihatan panjenengan di alam kubur itu orang-orang ada yang sedih, Iya. ada yang Gimana kalau senang. tidak didoakan sama anak putunya itu dia dendam. Dia dendam mas. Masalahnya ditanya sama Gusti Allah Taala, iya titip aku. Kok mbok arahno ngene lah kok gak tahu ndongakno awakmu lek ngajari piye ya itu. Kebencian dan titipan. Ndak bondomu, donyomu itu ndak. Ndak ada itu. Ya, tentang pandangan panjenengan Mbak tentang Indonesia Nusantara untuk kedepannya bagaimana, khususnya di tahun kontestasi tahun 2024. Nah itu bagaimana Pak? Apa jari Pak Jokowi yang bilang gitu, masalahnya kan beliaunya kan maaf ya, beliaunya itu di sampingnya itu ya babe itu. Babe itu maksudnya Bung Karno. Oh didampingi Bung Karno. Ya hak itu didampingi Bung Karno. Makanya Pak Jokowi itu kuat di Kediri ya kuat, masalah ibunya Dari ibunya dari Kediri, ini bukan dari Solo. ya asli Kediri. Maksudnya yang asli Kediri itu ibunya atau Ibunya mbahnya, buyutnya? Oh ibunya. makanya Pak Jokowi itu kuat. Nanti Pak Jokowi bilang ini ya pas itu yang jadi besok. Nah menurut pandangan Sinten Pak Nana. Ya, dulu kan pernah bicara sama Pak Prabowo. Mungkin Pak Ganjar. Ya Pak Prabowo ya itu. Nanti tahun depannya Pak Prabowo lah. Ya itu gitu. Mbak, ini menarik terkait Bung Karno, Mbak Nana. Iya. Jenengan kepanggih Bung Karno terakhir kapan? Waktu kalau di Kediri itu panggil. Kepanggih. Karena di situ istilahnya ulil amri di situ dah. berarti standby-nya di Kediri. Di standby di Kediri. Makanya toko-toko Kediri itu semua diambil sama Pak Karno semua. Makanya saya tuh ya bukan pengagum Pak Karno itu saya. Asli pengagum Pak Karno biasanya sih. Wali. Ya mudah-mudahan ke depan tuh seperti itu. Doa saya tidak ada peperangan-peperangan, tidak ada ribut-ribut. Nah itu menuju ke depan. Jenengan kan sering Pak Bananan ya kepanggih Bung Karno. Nah, dengan kondisi Nusantara ini banyak korupsi, terus banyak bencana, kan? Banyak keributan. Apa yang dirasakan Bung Karno melihat kondisi negeri seperti ini bagaimana? Ya beliau dekat sama Gusti Allah Taala. Enggak, reaksinya beliau melihat negeri seperti Iya, ini betulnya ya dia menyesal ya. sedih atau Ya, gimana? sedih ya. Berhubung beliaunya itu dekat sama Gusti Allah Taala ya doa. Tapi akhirnya kan udar semua tuh. Hanya pikirnya seperti itu tak bisa diatasi. Pokoknya jangan sampai Jawa itu hancur. Sana-sana biar nggak, tapi Jawa jangan sampai. Itu saya salut sama Pak Karno. Ya mudah-mudahan besok ada penerus yang lebih bagus. Panjenengan yakin Mbak ajaran Jawa ini makin bangkit. Yakin ini sudah mau keluar ini, sudah keluar. Titi Wanci nih, Titi Wanci ya. Tidak lama lagi Mbak. Tidak lama lagi. Titi Wancinya keluar. Di beliau-beliaunya pejuang-pejuang beliau yang terdahulu yang menyesal seperti ini. Beliaunya kan goibnya sudah hidup semua itu. Jadi jangan dibilang orang mati itu jangan. Masih hidup. Ya kenapa itu orang berjiar-jiar di wali-wali Songo itu? Nah, ngapain di sana? Percuma bagi. Percuma. Mubadir gitu. Mubadir. Biasanya kan di sana hanya minta istilahnya kabelnya itu, kabel menuju ke
ke sana minta doa pengampunan sama Gusti Allah. Iya. Enggak minta sugih, enggak ya enggak. Di wali-wali sama itu ada mintanya itu minta sepuluh sama Gusti Allah. Saya itu banyak dosa banyak gitu. Makanya dia kan kabel sih. Para wali-wali, ulama, para wali kabelnya. Orang-orang enggak tahu ya di sana-sana itu minta-minta ya. Saya hanya di wali-wali ini minta Indonesia biar damai. Soalnya anak saya semua aparat semua. Jadi polisi-polisi yang berkarir, tentara berkarir, polisi selamat, tentara selamat rezeki ya itu tidak ada apa-apa. Mbak, jenengan kok sadar yakin kata Jawa ini bakal bangkit lagi itu tanda-tandanya apa? Tanda-tanda gaib yang Mbak Ada saya satu, itu manuk putut itu berkeliaran di mana-mana itu. Manuk putut itu pusaka itu. Penjelmaan pusaka-pusaka manuk putut itu. Karena putut kan ada Kapuranggan, ada di Terah Mataram, Terah Demak, Terah Hanu, keluar semua. Itu sudah bertanda. Ya, tinggal orang-orangnya. Tolong jenengan ngendikan nomor 1 banyaknya burung perkutut gitu. Iya. Nek nomor kali apa? Kali besok ya ini munculnya itu loh silai situs-situs sudah itu peninggalan zaman dulu keluar semua tuh ini sama dulu kan tertutup sama dan ini sekarang sudah dibukakan. Insya Allah ini bisa keluar ke Jawa lagi nanti lebih damai dari dulu. Jangan lihat tuh di mana-mana situs-situs itu Sudah bermunculan. sudah bermunculan. Sampai di sini ada 3 itu sudah muncul semua. Banyak yang nguri-nguri budaya Jawa. Tinggal orang Jawanya itu aja sampai ngalek nih bibit kawit sejarah. Pak Karno sudah bilang jangan meninggalkan jas meninggalkan jas. Mungkin Pak Karno bilang itu ada halangan, cobaan, rintangan kan itu kan mesti ada. Selain jenengan ketemu kali Bung Karno, leluhur Jawa ini kan banyak ya. Banyak ini kita nggak bisa begitu. Jenengan nanti dipanggil sinten malih tak ini Bung Karno. Di sedaya goib yang kau sambangi langsung saya suruh datang. Contohnya Mbak yang sering disekarang. Ini seperti Mbak Ina ini. Ini putra Mangkunegaran 3. Putra Mangkunegaran 3. Dulu saya tidak tahu nyari adiknya di sana. Adiknya ini di sana di Kedung Mulyo. Ya. Saya tahu. Saya tanya asal usulnya. Saya tekan asal usulku ya tekan Kang Masku dhisik iki dulu kono. Goleki ya sini. Jadi saudara 4 ini Mertojoyo, Mertoparwiro itu ada artinya. Jadi untuk kejayaan dan untuk keperwiraan di sini. Di sana sejarah Raden Sujono. Punya lah rahasianya saya buka nanti tidak benar sama. Masalahnya ada yang kesiku sampai sekarang itu ada. Nanti tahu. Seperti yang satu Kanjeng Ratu itu. Enggak, saya belum ke sana. Hanya saya meditasi mendatangkan insya Allah bisa. Tapi untuk apa bisa? Belum pernah kepanggil ya. Kanjeng Ratu yang kepala. Ya pernah dulu yang tahun berapa dulu pernah. Tapi saya untuk apa? Saya untuk mendoakan anak-anak saya itu toh. Makanya RI 1 itu mesti ada hubungannya dari sana. Dari Kanjeng Ratu. Betul. Pasti ada hubungannya. Pasti ada. Maksudnya ada hubungan seperti apa Pak? Jadi Ya hubungan istilahnya mendoa suruh jangkung kan bisa. Juga itu makanya orang RI 1 itu berdarah biru. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak berdarah biru. Berdarah biru asal usulnya. Nggak main-main. Dan sejatinya Ratu Kidul itu siapa sih? Itulah di Islamnya itu Ratu Bilqis gitu ya. Beliaunya kan dulu ya gimana ya itu rahasia besar
Zaman saya dulu ya itu buka Mbak Sewu. Siapa itu? Pondok Pakupuan. Mojosari itu buka seperti itu, buka. Terus akhirnya ya beliau meninggal. Itu selera saudara-saudara. Ada yang mau disebarkan, ada yang tidak mau. Bahaya mas. Hanya saya itu di makam-makam saya meditasi, saya datangkan, saya minta doanya biar di sama Gusti Allah Ta'ala anak-anak saya itu bisa berhasil. Dan mudah-mudahan Indonesia ini bisa loginawe, damai, otot tentrem, dan tidak ada bencana-bencana, dan tidak ada hidup-hidup dan hidup-hidup itu tok. Mbak, ini terkait dari Bung Karno. Iya. Dari keturunan Bung Karno sendiri itu apakah ada kemungkinan apa untuk menjadi dari satu? Tidak tahu berapa gitu. Pasti Pasti ada, ya? pasti ada. Biasanya cucu nanti. Untuk yang depan belum, Mbak. belum insya Allah. Cucunya besok. Pasti. Jadi istilahnya kacang orang nggak lanjaran. Besok. Ya kacangnya Pak Bung Karno ya bagus. Ini malah terkait Bung Karno malah Mbak Nana. Iya. Terkait dengan pilpres ya. Iya. Kita kan sudah berumah tangga kan pasti ada pilpres. Iya. Panjenengan kan sering ketemu kalau Bung Karno. Apakah sebelum nanti siapa yang jadi RI 1 itu dengan nanti disukani fisik kalau Bung Karno atau nah makanya ini loh Mbak yang jadi presiden itu nanti Udah. Ya tidak ada berani itu. Tidak berani itu masalahnya itu. Mungkinnya ya insya Allah ya mana yang dituting Pak Jokowi itu ya itu hasil mandat. Pak Jokowi jadi bukan orang sembarangan. Bukan sembarangan itu Pak Jokowi itu. Jadi di belakang Pak Jokowi itu Bung Karno. Babinya ikut situ. Ya mungkin Pak Jokowi kan dari turunan Pangeran Bibit insya Allah itu. Dari terah namanya terah jangan biru. Nah, biru orang pilihan tidak mampu, tapi orang yang berdarah biru pasti ada penunjuk goib-goib yang bagus-bagus itu mengikuti. Masalah yang dicari kejujurannya itu. Yang dicari itu kejujurannya. Sekarang ini kan itu namanya lagi rame-ramenya terkait dengan pemilu yang dibatalkan. Terus Pak Jokowi ada yang minta 30 miliar untuk pandangan panjenengan pribadi. Pak Jokowi itu langsung dari masyarakat, langsung dari bawah. Jadi rakyat itu. Ada kemungkinan Pak Jokowi nanti diperpanjang untuk jabatan. Yang tahu ya mungkinnya gitu. Mungkinnya gitu. Masalahnya toto tentremnya ini loh. Langsung dari rakyat. Enggak tahu lah politik itu seperti itu maksudnya. Saya enggak mau buka-buka masalah seperti itu. Masalah itu berat. Jenengan ini kan sudah berpengalaman juga terkait bertawasul ke makam-makam leluhur ya. Situs-situs leluhur mulai dari Gresik sampai pernah ada pengalaman misalkan ke salah satu makam leluhur lah dengan tawasuli, tapi ternyata itu bukan asli, itu pernah nggak ada? Oh pernah. Di mana Bang? Ya, ceritakan Bang. Pernah ya di mana ya? Di Warung Jayeng itu. Warung Jayeng itu kan istilahnya katanya itu istrinya Mbak Mengkungku kayak pembayun itu. Nah, itu bukan itu di situ. Hanya nggak tahu kok sejarahnya kok seperti itu. Aslinya itu istrinya Tumenggung yang kedua, Mbak Wirjonegoro. Di antara siapa itu? Makamnya dekat Pangeran Sambernyawa itu dekatnya Pangeran Sambernyawa itu siapa itu? Oh, dari Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir itu kan. Ki Ageng Mangir dekat dengan itu dengan Senopati. Itu Panembahan Senopati kan tidak mungkin musuh enggak pas, bebuyutan ya. enggak pas itu. Makamnya di sana memang ada. Yang di situ di Warung Jayeng kalau itu. Semua itu Hampir sama. Cuma namanya aja Pak, mungkin beda. namanya itu. Memang goibnya di situ tapi namanya bukan. Namanya beda. Kan kadang kan ada yang bilang Mbah ini, tapi ternyata di
ditulis secara gaib itu udah lain namanya. Biasanya kan pakai itu tuh pakai nama samaran karena dia menyamar rata-rata. Tandanya apa Mbak? Ketika jenengan kalau di salah satu makam ini palsu gitu, ada tanda-tanda kayak apa? Saya tanya sendiri. Saya tanya sendiri. Tapi saya tidak bisa bilangkan nama orang sekitar situ. Iya. Nggak enak sejarah sudah Iya. berapa tahun. Untuk pribadi nggih. Untuk pribadi. Ya itu hanya di Parujaya itu. Ya katanya bagian peniten tuh ada di sana, di istilahnya apa tuh? Untuk bagian Karangsemi. Beliaunya istrinya yang di sana. Yang di sana istrinya Mbak Ki Ageng Keniten di Karangsemi itu. Perempuan di Karangsemi itu. Ya kera-keranya itu pasukannya Mbak Ageng Keniten yang membela tuh dikutuk jadi kera itu. Bukan kera-keranya tutup juga bukan gitu, bukan. Kan salah kaprah di sana itu. Di sana tuh Mbak Putri yang di sana di Karangsemi. Ya di aslinya di dan balik yang di sini putrinya kandungnya. Tapi tidak apa-apa, masalah tawasul kan bagus lah kan, panjangnya pun Mbak Keniten sekalian kan sama saja. Tapi kan Kalau yang itu enggak makan wali songo asli kan? wali-wali songo itu ya alhamdulillah itu asli. Semua asli. Semua asli. Asli. Hanya beliaunya yang istilahnya dinasti Gusti Allah. Soalnya kan seperti Surabaya itu kan bibitnya juga ada, Magelang juga ada. Itu rahasia pedesaan, itu biasanya serbannya. Ya, di sana istilah tasbihnya di sana. Berarti yang asli di mana nih kalau yang makan? Aslinya di sana di Tuban, asli, Itu asli ya? asli ya. Di sana seperti Sunan Kali, aslinya jadi anak Kadilan di sana. Ya di sana tongkatnya, itunya, itu sabdo biar untuk menerangi agama Islam di situ. Di istilahnya orang di Inuwe lah bisa saja semua itu. Di istilah di sana di Parujaya dulu ada dalang kamen tuh, satu malam ditangkap orang 7 bisa. Ya itu seperti itu. Satu malam ditangkap orang 7 bisa bersamaan. Mbah, saya hampir lupa mau tanya tadi tentang Sri Aji Joyoboyo, Mbah. Nah, kalau di daerah Menang ya, itu kan sebagai petilasan Sri Aji Joyoboyo. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya makamnya Sri Aji Joyoboyo itu di mana? Ya di sekitar Kediri situ. Ya di sekitarnya situ. Itu kan puluknya di Pamenang. Istilahnya puluknya di situ. Itu ada di Kota Putih di desa Kalabusan. Masih di situ. Oh, itu makamnya. Ya berhubung sejarah itu istilahnya moncernya dulu di Pamenang, akhirnya yang aslinya di Kota Putih itu seperti yang benda aslinya jadi berhubung sejarah itu yang moncer dulu di Pamenang, akhirnya di Kota Putih itu terpendam kalah sama sejarah. Iya. Aslinya ya di Kota Putih itu. Iya. Kalau di Menang itu kan sebagai petilasan. Iya. Nah, dulunya Sri Aji Joyoboyo itu di sana apa, Mbak? Maksudnya atau tempat untuk bersemedi atau tempat nukar busana atau bagaimana? Itu lambang tuh itu. Untuk lambang biar di situ moncer istilahnya sampean dari situ biar moncer mustaka tuh. Istilahnya kan anu istilah puluk lah itu kan melambangkan itu kan mustika gitu. Biar kamu bisa moncer biar di Pamenang namanya Pamenang tuh semuanya tuh apa tuh menang gitu lah. Pamenang. Jadi sebagai simbol Ya simbol monumen gitu ya. Aslinya dia ya sering ke situ, masalah dipanggil sama juru kunci di pulutnya kan di situ. Zaman pergi ke pulutnya situ bilang sama Pak Juru Kunci didatang dia datang. Oh mintanya ini
ini ya dikunci yang sebetulnya aslinya bukan begitu, hanya puluknya aja. Beliaunya kan orang sekti itu sama Gusti Allah Ta'ala diambil saragane istilahnya. Oh, ini mokso. Ya, ini dengan kali dia ini. Nah kalau dibilang si Aji Joyoboyo itu mokso, tapi kenapa kok ada makamnya di Betul itu? Beliau kan mau dikejar-kejar sama musuhnya dulu, biar dia tidak tahu wilayah nyamar. Oh, disamarkan, disamarkan. Nah selama ini panjenengan bertawasul ya Ya, di makam Sri Aji Joyoboyo. Nah itu bagaimana interaksinya? ya di situ. Tapi saya bilang, tapi namanya siapa ya? Saya lupa nama aslinya. Oh ada nama asli. Nama aslinya Jawa. Maksudnya nama setelah Islam, Mas. Setelah Islam. Mungkin ada pesan-pesan Ya, nama dari Sri Aji Joyoboyo. sebenarnya ya saya suruh ke telaten gitu. Dalam? Suruh telaten, suruh ke makam-makam gitu. Oh gitu. Ya. Suruh melanjutkan perjalanan ya. Perjalanan beliaunya mendoakan generasi penerus kita itu loh, biar tidak ada halangan apa-apa, bencana-bencana hilang. Mudah-mudahan ini ilmu kejawan ini sudah mulai muncul semua. Alhamdulillah. Nah tentang mitos Kediri, Mbak. Kediri kan sebagai kota sakti yang panjenengan sampaikan tadi. Nah ada mitos bahwa pejabat atau pimpinan negara yang istilahnya kurang benar, tidak adil, kalau sampai masuk di daerah Kediri itu langsung bisa lengser. Itu Itu ada sebabnya apa? sebabnya. Beliau kalau istilah goibnya harus mampir dulu tuh ke Sri Aji Joyoboyo, ke makam-makam yang poro linwe itu udah apa-apa kalau itu lah. Kerusuhan itu udah mau. Oh gitu. Saya tuh mau ke Kediri tuh bilang sama yang Bapak Talas itu, saya masuk situ bilang assalamualaikum salam gitu. Saya mau sowan sini. Kalau Kediri yang babat sinten, Mbak? Yang Bapak Talas ya istilahnya bukan Sri Aji Joyoboyo, ada lagi. Ada lagi. Sinten, Mbak? Airlangga itu, Dharma Wangsa Airlangga itu, Raja Kediri. Kenal orang-orang fanatik baru itu, ikut prihatin sejarah dihilangkan. Prihatin. Dengan untuk memastikan ketika tawasul ke salah satu makam itu kan dengan komunikasi gaib ya, bersama yang di makam di situ ya, tentunya pada wali-wali ya. Apakah Mbah Nanang itu enggak punya sebenarnya feeling ada, tapi jangan-jangan ini suara palsu bukan yang asli itu? Enggak. Hanya langsung dari batin ke batin. Saya minta di situ, saya beranjak sana ke sini, Mbah. Saya minta doanya, yang suwunaken Gusti Allah Ta'ala. Mugi ya itu. Di beliaunya kan kabelnya, yang tahu Gusti Allah itu orang yang meninggal. Apalagi beliaunya istilahnya dinasih-dinasihnya Gusti Allah Ta'ala, pahlawan, Sayyid, Nabi, Wali lah itu. Itu caranipun Mbah Nanang nggih mbedakaken antarane niku suarane asli kali suarane setan atau niku pripun cara bedakan ketika tawasul itu? Nggih, nyun sewu, saya memanggil itu setan tidak berani, Mas. Tidak berani keluar. Langsung. Masalahnya saya langsung itu makanya akan Nabi Sulaiman saya pakai kayu yang banyak. Biasanya kan tidak sampai goib-goib jelek itu yang masuk di dalam tawasul itu. Tapi ya saya kasih Fatihah. Wahyu derajat sing manggen di lingkungan situ saya kasih. Soalnya kan gini Mbak, kan banyak kan orang itu katakanlah pelaku-pelaku spiritual kan yang sering meditasi dan sebagainya. Ada
kan kadang kan bingung ini suara asli apa suara yang itu. Nah itu itu cara membedakan. Terus kuncinya sakitnya bukan tertipu kalau suara-suara itu bagaimana Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? Makanya harusnya kita itu ya percaya diri, biar tidak ada barang goib jelek yang keluar, yang itu harus tahu. Saya itu 50 meter dari saya tawasul tidak berani, insya Allah tidak berani mengganggu. Kuncinya apa Mbak? Kok betul berani gangguin? Ya, nggak tahu itu. Ya mungkin saya kena percikan sinarnya violet bionya itu saya terjadi power. Ada apa itu cahaya putih itu di kanan kiri saya bisa masuk. Cahaya putih. Iya. Makanya di situ kan tujuannya kan baik, tidak ada yang macam-macam saya itu. Nah, jadi didatangi, iya ada gue, saya enggak bisa. Itu tipuan-tipuan itu. Ya di situ diambil peluk salam, diambil irodatnya, itu bisa. Irodatullah, irodatnya Pak Wali, yang mancing murid zakat belum sejatos. Insya Allah langsung beliaunya sendiri. Terus itu Mbak terkait kita libur ya kita kan pasti kan apakah doa kita itu sampai Insya Allah ya sampai lewat makhluk itu, mulai malaikat, nabi, wali, songo, para saya baik, ulama, para aulia, lah itu harus itu bisa langsung menuju ke alam nirwana itu harus ada. Presiden aja sudah maksudnya banyak, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 sama Gusti Allah Ta'ala seperti itu. Ringnya itu ya seperti itu. Yang bisa masuk itu terus yang merasakan ketika kita mendoakan ya yang dirasakan apa yang didoakan sekarang sudah mendoakan yang mendoakan itu apakah doa kita diterima apakah itu yang kita rasakan itu seperti apa? Jadi terima adanya saya hanya ada hawa dingin masuk. Hawa dingin ya itu bagi yang mendoakan ya masuk. Nah, nanti kalau ada goib jelek itu ya istilahnya walinya itu kelasnya tinggi ya. Mengkorot gitu. Pernah saya didatangi seperti itu tapi tidak sampai membantu. Saya tujuan saya baik, tidak ada macam-macam, tidak ada cari-cari itu. Saya itu hanya mendoakan anak saya atau anak saya dan Indonesia itu seperti biarnya pada tumbuh bersama. Ada yang hanya masuk ke ini. Sebetulnya tujuan dari orang ziarah ke itu meminta berkat atau mendoakan atau bagaimana? Soalnya sekarang kan itu kadang orang itu ziarah ke leluhur ya itu tujuannya kan untuk pribadi, ya. Misalkan contoh untuk rezeki dan sebagainya. Nah itu minta karomah dan syafaat mas. Minta karomah dan syafaat lah. Setingkat Nabi minta orang karomah dan syafaat mukjizatnya. Saya minta ini biar ibu saya yang sudah dipanggil di Ngapura Tisoni, yaitu anak-anak saya, istri saya, ya, biar diampuni baru minta rezeki, minta itu harus minta pengampunan dulu lah sama Gusti Allah Ta'ala. Karena doa dosanya kita kan banyak nggak tahu. Di lewat orokinasnya Gusti Allah Ta'ala itu bisa berarti bisa. Masalah Gusti Allah itu rahmat rahim. Saya itu percaya penuh, saya ada hasilnya, sudah ada hasilnya. Saya bisa, anak saya bisa jadi oke negeri semua, yaitu. Ketika kita ingin mendapatkan karomah tanpa kita harus ziarah ke makam leluhur, ke makam wali, itu
makam Mbah Dulur itu apakah bisa itu Malah Apa? bagus itu. Lebih bagus ya Pak? Makanya saya di wali-wali saya mendoakan leluhur saya biar di ngapura dosanya pun. Nah, di istilahnya di para wali-wali. Ya ini kan sudah masuk surga. Ya minta mendoakan leluhur saya, ibu saya biar tidak di dosanya bisa diampuni kan lewat situ. Tidak di ada orang bilang kuburannya wong liya ae, kuburan apa ae. iya Pak. Tapi orang-orang nggak pasti saya itu. Saya di situ mendoakan leluhur saya lewat situ. Ya di rumah ya saya doakan, ya di lewat wali ya saya doakan. Teman-teman saya sudah saya doakan semua ya. Tidak ada musuh. Gitu. Jadi ada orang bilang ini kuburannya boe rati parah nih, tapi nggak tahu. Ya, lewat di rumah sendiri kan ada gangguan banyak, ada weng motor, itu pas besok saya belum bayar utang, gawe itu nggak bisa. Tapi lagi fokus di makam para kinasih Gusti Allah Taala, insya Allah langsung fokus itu. Mbah, sebagai orang awam Mbah tentang goiban, apakah bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan alam gaib atau alam kubur? Sebagai orang awam itu lelakunya bagaimana Mbah? Ya kalau orang-orang awam itu nggak tahu, tapi orang-orang tingkat istilahnya peziarah itu yang sudah kesana-sana itu harus kan bisa mengetahui. Orang awam nggak tahu, hanya doanya ya kalau kembang. Enggak, maksudnya apa ada lelaku khusus, puasa atau apa? amalan khusus untuk bisa seperti itu gitu loh. Oh bisa ada. Nah itu bisa disampaikan Mbak. Itu ya gimana ya dulu dari yai saya dulu. Jadi istilahnya yai saya itu yai yang linwit. Nggih, laduni lah. Inilah tapi hilangi enggak, kalau enggak orang yang enggak boleh dibicarakan. Mungkin secara apa garis besar lah Mbak. Pokoknya saya itu harus istilahnya lakunya jujur lah, kejujuran dan ketawakalan. Nggih, atau mungkin dengan puasa berapa hari, wirid apa gitu Mbak. Enggak usah puasa itu, hanya melek keluarga bagus. Melek Mbak. Ya, enggak tidur itu bagus. Maksudnya selama Ya istilahnya mapak tiron sampean itu bisa juga. Kalau tiron sampean Kamis mulai Senin nggih, melek. Nah, itu bisa juga. Nanti kok itu lihat sendiri sampean, enggak usah sampean pakai wirid-wirid, tahu sendiri. enggak usah minta nggih. Enggak usah minta di badan jam 7 tuh lihat sendiri semua. Kalau mantep ya. Nggih. Ada jangan melekan ada di jagongan-jagongan jangan. Ini yang kalau memperluas itu istilahnya 1 dibanding 50 lah. Sama masyarakat Melek nggih. yang melek. Orang-orang dulu tuh melek, makanya Tapobrata istilah meditasi itu kan melek. Melek hati ngantok yang berkomunikasi sama. Makanya orang banyak meleknya itu tapi panas Mas. Nggih, Baunya panas. ya. Iya. Panas. Di zaman masuk orang-orang yang cari-cari kesucian tuh, zaman diusir disuruh keluar. Nah, sudah istilahnya. Kalau dulu saya pernah dibilangi gitu Bang nggih. Nek pengen ngerti alam kubur kon topo pendem Bang. Nggih, topo pendem. Selama berapa 3 hari kalau nggak salah Bang. Itu kalau insya Allah itu kalau nggak mantap tenan bisa bablas gitu. Oh, gitu. Itu hanya orang-orang yang linguit. Nah, itu kalau misalnya dilakukan tanpa guru, itu bahaya banget nih. Bahaya diet itu. Saya punya guru itu seperti itu, tapi bagus memangnya. Tapi tidak ada muridnya diajari seperti itu, tidak ada. Itu namanya Mbak Parman Patan Rawa itu almarhum. Dulu
Kalau mau manggil ya di dalam situ ada bolanya di ini kan. Oke. Itu memangnya orang Lingkungan. Tapi muridnya tidak ada yang dikasih tahu, karena itu berat sekali. Beliaunya dulu laku seperti itu dulu memang keadaan dalam kejadian seperti itu makan nggak bisa. Dia minta seperti itu. Akhirnya terjadi pengawal. Jadi dengan topo pendem itu dia memohon dengan amat sangat ke Ya, kan Gusti tidak dengar Allah. apa-apun di dalam itu. Saya pernah tuh di Pondok Mojosari itu, pondok di dalam tanah saya pernah di miliknya Agus Malik. Nggih. Itu saya kesana. Di dalam tuh ya memangnya ini dekat itu kain putih itu nggak kelihatan. Ya, Tapi beliaunya jenengan mengalami nggih Sedang topo pendem ini. ya di situ, tapi hanya gimana kok di alam pendem itu seperti itu. Nah, itu Tidak tahu apa-apa. pengalaman panjenengan pripun Mbak selama di melakukan topo pendem itu? Tidak apa, saya itu hanya mencari tahu. Oh, Saya di Gus Malik itu ada, sampai 3 kali saya di situ, nggih. di masjid di bawah tanah itu, Oh, punya masjid di bawah tanah itu. nggih. Tapi sekarang tidak boleh Nggak boleh dimasuki. ditutup. Nggih. Dulu ya hanya Gus Malik kepleset masalah mencari. Nah itu ya itu apa itu salah dan kurang lingkungan. Nggih. Yang bahaya itu di belakangnya itu loh Mas. Nggih. Seperti di alam nyatanya aja loh. Mas Jokowi itu loh di fitnah orang-orang enggak mangkel gitu ya. Tapi yang mangkel yang di pinggir-pinggirnya itu yang mangkel gitu. Nggih panjenengan sampun Seperti itu. nggih, sampun perjalanan spiritual sejak tahun 80. 80 nggih, Mbak Nana. Nah, itu pengalaman yang berkesan selama itu untuk apa Mas? itulah ngetasnya anak-anak itu. Hanya itu Mbak ya? Hanya itu. Saya mintanya anak-anak saya itu biar tidak jadi remis ke saya. Remis apa? Waduh, bapak air koso, anak air koso ya itu. Remis lah sekali. Berarti selama panjenengan berkeliling ke makam-makam leluhur itu ya memang punya tujuan itu ya Mbak ya, hajat itu. Dan ini saya tambahi biar Indonesia Hmm. Pulau Jinawi serta tidak ada bencana-bencana, tidak ada ribut-ribut. Dan selama ini tujuan panjenengan, hajat panjenengan sampun terkabul. Sambut terkabul. Alhamdulillah. Hanya ini yang terakhir itu Indonesia. Pulau Oh, Jinawi, Toto Tentrem. oh nggih, Ya, sedaya anak-anak sudah semua jadi. kawula sak rencang sedaya mengaminkan Mbah. Iya, Nggih. itu saya tujuannya ke situ. Nggih. Maksudnya anak-anak saya itu ya lingkungannya pemerintahan itu tentara polisi. Kalau negaranya ribut ya anak saya melok ribut. Lah itu. Ini saya doakan mudah-mudahan Indonesia Toto Tentrem, Pulau Jinawi tidak ada peperangan, tidak ada halangan, rintangan, dan selalu damai sinkron. Amin, Menuju ke amin. depan, istilahnya baldatun thayyibatun wa Nggih. rabbun ghafur. Nggih. Nggih, ingkang pungkasan Mbah. Nggih kawula suwun. Nggih. Panjenengan bertawasul selama bertawasul nggih kawula sak rencang dicangking Mbah. Oke, siap. Nggih kersane Nggih. sehat kuat seger waras Karena selalu tujuannya baik ya. Nggih. Nggih, sugih donya sugih akhirat Mbah. Betul, betul. Oh. Nggih pesan-pesan terakhir Mbah. Ya, jangan lupa di channel saya tuh channel Sahabat Bananang. Oh, punya channel. Ya, Sahabat Bananang. Nggih, siap-siap Mbah. Jadi nanti semua andai tolan saya doakan semua itu. Amin, nggih. Nggih, nuwun Mbah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.